Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah, apa kabarnya? Silahkan subscribe yang belum subscribe ya guys ya, agar teman-teman semua dapat tahu informasi yang kita bagikan. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit ya guys ya. Yang pertama adalah defisiensi nitrogen ya guys ya, yaitu N, hara penentu pertumbuhan ya guys ya. Defisiensi sering terjadi karena ketersediaan nitrogen dalam tanah yang rendah serta tumbuhnya gulma di sekitar tanaman. Kemudian helai daun berubah jadi hijau muda hingga kekuning-kuningan, pada kasus yang parah akan menguning dan mati. Kemudian tulang daun dan pelepah daun berubah menjadi kuning cerah atau orange ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah defisiensi fosfor ya guys ya, atau P ya guys ya, hara penentu batang dan akar yang kuat. Jadi defisiensi sering terjadi pada pH tanah yang asam serta topsoil yang tererosi ya guys ya. Jadi tanaman tumbuh kerdil, pelepah memendek, dan pertumbuhan batang meruncing ya guys ya di atas ya, seperti itu. Kemudian munculnya gulma dan alang-alang yang berwarna ungu di sekitar tanaman ya guys ya. Kemudian yang ketiga adalah defisiensi kalium ya guys ya, atau disebut K ya guys ya, yaitu hara penentu mutu dan kuantitas buah ya guys ya. Defisiensi sering terjadi karena kadar kalium tertukarkan tukar kation dalam tanah sangat rendah guys ya. Jadi muncul bintik-bintik kuning pada daun yang terus membesar hingga menyatu. Daun tua bahkan seluruh tajuk tanam lama-lama menjadi oranye ya guys ya. Jadi kedua, muncul garis putih lurus di kedua sisi tulang rusuk tengah daun kelapa sawit ya guys ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri kekurangan defisiensi magnesium ya guys ya, atau Mg ya guys ya, hara pendukung pembentukan minyak dalam biji ya guys ya. Jadi defisiensi yang sering terjadi pada daerah yang curah hujannya tinggi guys, di antara 3.500 mm per tahun. Jadi daun tua berwarna kekuningan pada tepi daun ya guys ya. Daun yang terkena sinar matahari terus-menerus akan lebih rentan, lama-kelamaan menjadi coklat dan akhirnya kering ya guys ya. Jadi teman-teman, kalau daunnya kering-kering itu biasanya defisiensi magnesium ya guys ya. Bisa dikasihkan dolomit ya guys ya, magnesium. Kemudian defisiensi boron ya guys ya, atau disebut borat. Nah, hara penentu kesehatan akar dan keberhasilan proses pembungaan dan perkecambahan biji ya guys ya. Defisiensi ini sering terjadi karena tingginya kandungan N dan Ca ya guys, kalsium dan nitrogen di dalam tanah, dan pH tanah itu lebih kecil 4,5 atau lebih besar dari 7,5 ya guys ya. Kemudian ujung helai daun seperti terlipat dan berwarna hijau tua. Jadi kayak mana ya jelasnya, kayak berundel-berundel gitu ya di ujungnya. Rentan terserang Crohn disease di mana ujungnya tidak normal, rapuh dan warna hijau gelap ya guys ya. Kemudian daun tampak bergelombang atau keriting nah guys ya. Jadi di ujung-ujungnya itu biasanya keriting guys ya kalau untuk defisiensi boron. Demikian tadi penjelasannya tentang defisiensi unsur hara ya guys ya pada tanaman kelapa sawit. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys. Terima kasih.